Siapa sang penerus Jokowi? Setiap era kepemimpinan seorang presiden, sejatinya tidak terlepas dari yang namanya pembangunan. Apalagi Indonesia yang telah lama menyandang sebagai negara berkembang, sangat diperlukan adanya pembangunan yang serius, tepat guna dan tepat sasaran demi menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Selama masa kepemimpinan Jokowi yang dimulai dari 2014 dan akan berakhir pada 2024 mendatang, kita telah melihat begitu masifnya pembangunan infrastruktur. Tidak hanya berpusat di satu wilayah, Jokowi membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Salah satu pembangunan infrastruktur di era Jokowi adalah pembangunan jalan tol. Total ribuan kilometer telah rampung dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dari Pulau Sumatera sampai Papua, kini telah memiliki akses jalan tol sebagai sarana meningkatkan pendistribusian hasil produksi. Dengan adanya jalan tol, harga-harga bisa ditekan, waktu tempuh bisa dipangkas dan masih banyak lagi kegunaannya. Kemudian pembangunan bendungan di berbagai wilayah juga gencar dilakukan. Air yang merupakan salah satu sumber paling vital dalam kehidupan menjadi begitu penting untuk dikelola dengan sangat tepat. Karena dengan suplai air yang terjaga, panen padi yang tadinya hanya bisa 1 kali dalam setahun, diharapkan bisa menjadi 2 atau 3 kali dalam setahun. Sehingga produksi beras dalam negeri bisa meningkat dan Indonesia bisa kembali untuk swasembada beras. Begitu banyak manfaat dari pembangunan bendungan, selain digunakan untuk lahan pertanian, bendungan juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Moda transportasi juga tidak luput dari program kerja Jokowi, di mana sudah banyak dilakukan pembangunan dan peremajaan bidang transportasi. Kereta api misalnya, kini perkereta-apian di Indonesia sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman dulu. Dari segi kualitas, pelayanan serta kenyamanan sudah lebih ditingkatkan. Dengan jumlah masyarakat yang begitu banyak, peran sarana transportasi umum menjadi hal yang wajib diutamakan. Kemudian kereta cepat dengan rute Bandung-Jakarta sebentar lagi akan diresmikan. Bandung-Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan kecepatan 350 km per jam. Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai kereta cepat. Kemudian LRT dan MRT menjadi penambah pilihan layanan kereta api. Selain kereta api, pembangunan bandara dan pelabuhan juga menjadi prioritas. Karena kelancaran, kemudahan serta semakin banyaknya akses transportasi, maka akan semakin meningkatkan perekonomian serta terus menumbuhkan sektor industri yang pada akhirnya lapangan pekerjaan semakin banyak dengan tujuan angka kemiskinan akan menurun. Kemudian pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang terus digenjot. Pada tahun 2024, Istana Negara dan 4 kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Sekretariat Negara direncanakan akan dipindahkan ke IKN. Berbagai infrastruktur serta fasilitas penunjang pemerintahan tengah dikebut. Pembangunan ibu kota Nusantara membutuhkan waktu yang tidak singkat, setidaknya butuh 15-20 tahun untuk merampungkannya. Di samping gencarnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi, ada pula sisi lain yang harus diperbaiki. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi serta utang luar negeri yang semakin membesar merupakan beberapa bagian dari pemerintahan Jokowi yang harus dibenahi. Dengan sisa masa jabatan yang sebentar lagi, tentunya masih banyak PR yang memang belum terselesaikan atau mungkin yang dianggap gagal. Menjelang pemilu 2024 ini, ada 2 sosok yang dianggap bakal melanjutkan program Jokowi,
Mereka adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lalu siapakah yang benar-benar pantas melanjutkan program Jokowi? Tentu saja rakyatlah yang jadi penentunya. Siapapun yang terpilih menjadi presiden nanti, program dari Presiden Jokowi yang baik maka lanjutkanlah, malah kalau bisa ditingkatkan, kemudian untuk program yang dianggap gagal, harusnya diperbaiki dan tidak perlu mencaci maki. Ditambah lagi dengan program-program serta gagasan-gagasan baru dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satupun presiden yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Namun dalam setiap pembangunan pada setiap pemerintahan, pasti ada kontribusi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mari hormati para pemimpin terdahulu kita, karena mereka telah berjasa dan berkontribusi dalam pembangunan negeri kita tercinta Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.